Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan membuat video praktek perakitan smart door lock. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Filatul Kamila. Saya Jumatul Bahia. Saya Naila Solahya. Saya Fitri Sadiqi. Saya Rizky Ferdiansyah. Saya Tian Jessica Sabina. Saya Zahratul Sadiqa. Jadi, ini adalah board ISP32 DevKit versi 1 yang sudah terpasang pada PCB atau Printed Circuit Board. Nah, board ISP32 ini adalah modul yang mempermudah perakit dalam mempelajari dan mengembangkan proyek berbasis ISP-WROOM32. Selanjutnya, ada PCB atau Printed Circuit Board yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai komponen elektronik, baik yang berbeda jenis maupun yang sejenis, melalui jalur konduktor yang dicetak pada permukaannya. Beberapa komponen di PCB. 1. Jalur tembaga, menghubungkan komponen seperti kabel listrik yang dicetak. 2. Via, lubang kecil berlapis tembaga yang menghubungkan jalur antar lapisan PCB. 3. Pad, titik solder, tempat komponen elektronik terpasang. 4. Hole, atau lubang mounting, lubang untuk pemasangan mekanis atau konektor. 5. Buzzer, indikator suara untuk notifikasi atau alarm. 6. LED indikator, menunjukkan status kerja PCB atau microcontroller. 7. Resistor, kapasitor, dan IC, komponen elektronik yang berfungsi dalam rangkaian. 8. Port atau konektor, seperti USB, header, pin, atau jack power untuk menyuplai daya dan komunikasi dengan perangkat lain. LCD ini adalah layar datar yang menggunakan kristal cair untuk menampilkan gambar. Fungsinya menampilkan data dalam berbagai bentuk karakter, huruf, angka, atau grafik. Kenapa bisa disebut 16x2? Karena kolomnya ada 16 dan barisnya ada 2. Di belakangnya sudah ada tatanan inter-integrity circuit disebut 12C. Sistem 12C mempunyai dua saluran, yaitu SCL dan SDA. Yang keempat, RFID RC522. RFID reader dibedakan menjadi dua antara lain, pasif RFID reader dan aktif RFID reader. Modul RFID RC522 menggunakan chip MFRC522 yang memang dirancang agar mudah digunakan dan dengan harga yang relatif murah. Modul RC522 memungkinkan untuk membaca dan menulis data pada kartu RFID dengan jarak dekat yang digunakan dalam aplikasi seperti membuka door lock dengan cara menempelkan kartu RFID. Yang kelima, ada LED Traffic Light. Modul ini terdiri dari 3 LED, merah, kuning, dan hijau, yang disusun secara sejajar. LED ini digunakan sebagai indikator untuk melihat apakah kartu RFID yang kita tap sudah terdeteksi atau belum, dan apakah rangkaian sudah aktif. Setiap LED sudah dilengkapi resistor 220 ohm, jadi tidak perlu memerlukan resistor tambahan. Yang keenam yaitu kartu master dan keytag. Kartu master ini memiliki akses penuh untuk mengelola sistem RFID. Keytag bisa digunakan seperti kartu untuk membuka kunci. Cukup tempelkan keytag ini pada pembaca RFID dan kunci akan terbuka. Yang ketujuh, modul on-off untuk menonaktifkan atau mengaktifkan rangkaian 250 volt AC dengan 3 ampere menggunakan KCD 11 strip 101. Yang kedelapan, modul tombol. Modul tombol berfungsi untuk mereset rangkaian dan memiliki beberapa fungsi tambahan, seperti mengganti mode atau pengaturan. Tombol ini akan dirangkai ke PCB sesuai skema yang dibuat. 9. Solenoid door lock. Solenoid door lock adalah kunci pintu otomatis yang bekerja dengan 12 volt DC, dioperasikan oleh elektromagnet atau solenoid. Sistem ini dapat dihubungkan dengan microcontroller seperti ISP32 atau Arduino dan pembaca RFID. Ketika kartu RFID yang valid dibaca, microcontroller memerintahkan solenoid untuk membuka atau mengunci pintu dengan mengaktifkan relay atau MOSFET yang mengalirkan daya 12 volt ke solenoid. Sistem ini memungkinkan akses pintu otomatis yang lebih aman tanpa kunci fisik. 10. Kabel USB-A to USB-C digunakan untuk menghubungkan ISP32 DevKit V1 yang memiliki port USB Type-C ke laptop agar bisa diprogram langsung dari laptop. Yang ke-11 adalah kabel jumper female to female. Kabel jumper female to female adalah kabel jumper dengan koneksi female pada kedua ujungnya. Kabel ini biasanya digunakan dalam proyek elektronik, terutama dalam perhubungan antara
printed circuit board, dan modul atau komponen lain yang memiliki pin header male. Yang ke-12, adaptor 12 volt adalah perangkat yang menyediakan daya stabil untuk rangkaian elektronik tersebut yang digunakan untuk menghubungkan rangkaian PCB kit RFID, misalnya ESP32 ke sumber listrik. Oke, jadi di sini tata cara penginstalan program ke ISP32. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu membuat folder. Di sini kami menamakan foldernya folder informatika yang nantinya file tentang praktek smart door lock akan kita pindahkan supaya mudah dicari. Nah, setelah dipindahkan seperti ini, lalu kita ekstrak sampai muncul seperti ini, lalu kita buka. Di situ ada 7 folder. Yang pertama kita pilih folder Arduino, lalu kita pilih lagi sampai muncul seperti ini. Tekan lagi, kita pilih Arduino X. Tunggu beberapa saat sampai muncul programnya seperti ini. Kita tunggu lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke berkas, lalu kita klik preference. Jika sudah seperti ini, kita harus mengisi board manager. Untuk tata caranya seperti ini. Kita kembali ke folder sebelumnya, klik nomor 2 yang link preference, kita buka yang notes link preference ISP32. Di dalam folder itu ada link preference-nya seperti ini, tinggal kita salin aja, lalu kita tempel di additional board manager URL ini. Karena di sini sudah ada, jadi kita tidak usah. Lalu klik OK, kemudian tutup Arduino-nya, link preference-nya juga kita tutup. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu lalu kita hubungkan kabel USB A atau USB C ke board ISP32 seperti ini hingga muncul lampu yang berwarna merah dan bunyi dari si board ISP32 ini. Langkah selanjutnya yaitu klik Windows, lalu kita cari panel controls. Nah, ini klik, kita ke perangkat keras dan suara, cari perangkat dan printer, kemudian scroll ke bawah ada ini silikon, lalu kita ke properties seperti ini, kemudian ke perangkat keras, lalu ke properties lagi. Nah, seperti ini kita change settings, lalu kita ke driver, kita update driver, kita ke browse my computer for device. Nah, klik yang browse di kanan itu. Karena kita belum mengekstrak file yang ketiga ini, jadi kita kembali ke folder praktek yang tadi, lalu kita buka. Nah, kita ekstrak dulu ini yang ada di dalam folder yang ketiga. Tunggu beberapa saat hingga ekstrak selesai. Karena di sini di video ini yang file yang sudah kita ekstrak masuk ke bagian dokumen, kita pilih lalu kita pindahkan saja filenya ke file yang tadi yang praktek informatika itu agar tidak tercecer dan kita gampang menemukannya. Filenya kita taruh di bagian ini, lalu setelah itu kita buka lagi yang tadi yang kontrol panel itu, kita browse, kita cari filenya. Karena tadi filenya berada di unduhan dan di folder informatika, kita pencet, nanti di situ ada praktek smart door lock seperti itu, kita pencet lagi yang nomor 3. Nah, di situ ada file yang sudah kita pindahkan tadi, lalu kita klik OK. Kemudian berikutnya
tunggu sampai ada tulisan the best driver is already installed itu. Oke, kemudian kita close aja. Panel kontrolnya juga kita tutup. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Arduino yang tadi, Arduino X ini, lalu kita buka. Tunggu beberapa saat sampai muncul aplikasinya. Jika aplikasinya sudah terbuka seperti ini, langsung saja kita ke alat di bagian atas, lalu ke papan, kita klik Board Manager. Lalu jika sudah seperti ini, kita tunggu downloading platform selesai ya. Nah, yang di bawah itu ya. Jika sudah selesai, kita ke bagian atas yang itu kita search aja, ketik ESP32. Nah, sampai muncul yang kecil yang bagian kedua ini ya. Kita ganti tipenya dari tipe 3.1.1 kita ganti ke 2.0.14. Setelah diganti lalu kita install aja, tunggu sampai penginstalan selesai. Jika proses penginstalan sudah selesai, kita kembali ke alat. Setelah itu kita pilih yang ESP32 Arduino, kita pilih yang ESP32 Dev Modules yang biasa. Lalu setelah itu kita ke alat lagi, kita klik port, kita pilih port yang tersedia. Di sini portnya COM6. Lalu kita ke menu sketch, pilih yang include library, lalu ke manage library. Nah, tunggu beberapa saat hingga muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, yang di bawah itu ada downloading libraries, kita tunggu hingga selesai. Lalu setelah selesai, kita close aja, terus kita pilih sketch. Kita pilih yang include library, menambahkan library zip, tunggu beberapa saat. Nah, muncul seperti ini. Kita ke unduhan, ke file yang sebelum-sebelumnya itu ya, yang praktek. Nah, cari praktek ini. Terus kita pilih yang nomor 4. Nah, kita unggah filenya satu persatu, dari yang CNC dulu hingga yang terakhir. Jika sudah selesai kita unggah, kita kembali ke sketch, ke include library, lalu kita scroll aja. Di situ apakah sudah tersedia file-file yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu kita klik berkas, kita klik buka. Nah, kita pilih yang PC ini, kita klik unduhan, informatika, praktek, kita pilih yang nomor 5, program. Pilih yang MCKit RFID, kita klik, kita buka. Nah, kita muncul program seperti ini. Kita cari yang ada SSID-nya. Kita ubah aja di situ jadi kelompok 3 kece. Passwordnya juga kita ganti jadi 3333 hingga 8 kali. Nah, sudah seperti ini, kita cari lagi yang ada SSID-nya. Jika sudah ketemu, kita ganti lagi sama seperti yang kita tulis di atas, entah itu SSID ataupun passwordnya harus disamakan ya. Jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita klik yang memeriksa, klik tanda checklist, tunggu sampai loadingnya selesai. Kemudian jika sudah selesai, kita pilih yang tanda kanan, panah ke kanan itu kita unggah, tunggu juga sampai loadingnya selesai. Jika sudah selesai, maka tahap selanjutnya yaitu kita pilih memeriksa serial yang ada di pojok kanan itu. Lalu jika sudah seperti ini, kita pilih yang serial 115. Jika sudah muncul hingga ada seperti ini di dalamnya program seperti ini, kita tutup aja.
Nah, sudah selesai deh penginstalan programnya. Oke, karena tahap kali di sini sudah selesai, kita akan cabut ini aja. Dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita berada di tahap perakitan dari komponen-komponen smart door lock ini. Ada 3 komponen yang perlu menggunakan kabel jumper female to female ini untuk dihubungkan ke PCB. Antara lain adalah RFID RC522, LCD, dan juga LED traffic light. Yang pertama adalah menghubungkan kabel jumper female to female ke RFID RC522 ini. Pemasangan ini dilakukan secara perlahan ya, agar nantinya tidak longgar atau rusak dari si kabel female to female ini. Setelah menghubungkan kabel jumper ke RFID RC522, kita akan menghubungkan kabel jumper ini ke LCD atau liquid crystal display. Dan kabel ini menghadap ke bawah ya teman-teman, bukan sesuai arah dari LCD-nya ini. Setelah menghubungkan kabel jumper female to female ke LCD, kita akan menghubungkan kabel jumper female to female ini ke LED traffic light yang ada berwarna hijau, kuning, dan merah. Oke, pemasangan komponen terakhir adalah kita akan memasangkan komponen solenoid door lock, tombol power on off, dan juga tombol-tombol untuk mereset dan merestart. Yang pertama adalah untuk memasangkan tombol power on off ini kita dipasangkan di sebelah kanan luar paling depan di bolongan putih ini yang tulisan SW di samping sensor atau mengirimkan sinyal bunyi ini. Yang kedua adalah solenoid door lock. Solenoid door lock ini dipasangkan di sebelah colokan putih bagian kiri di dalam yang tulisannya adalah DFLK. Dan yang kedua, yang ini adalah tombol kecil pembantu di sini adalah untuk merestart ke awal, dimana kita misalkan lupa IP atau untuk memasukkan password nanti menggunakan sensor WiFi yang tulisannya adalah RST. Yang terakhir adalah tombol bantuan di sini untuk nge-reset semuanya, mulai dari keycardnya, dari keytagnya juga, kalau ingin mengulang kembali dari awal seperti itu. Oke, tahap selanjutnya adalah tahap yang perlu diperhatikan setelah kita menghubungkan kabel jumper female to female ini ke RFID RC522 dan akan dihubungkan ke PCB. Kita perlu memperhatikan di mana adalah di setiap kabel terdapat masing-masing urutan nama-nama yang ada SDA, ada SCL, ada MOSI, ada MISO, ada IRQ, ada GND, ada RST, ada 3,3 volt. Dan itu perlu diperhatikan dan perlu sesuai dengan yang dimana kabel jumper female to female ini terletak ya di RFID RC522 nya ini. Sama seperti RFID RC522, LED-nya juga ini sama ya, perlu diperhatikan di mana pemasangan kabel jumper female to female ini tercolok di LCD-nya itu perlu diperhatikan, ada di GND, ada FCC, ada SDA, dan juga SCL. Ini perlu disamakan di PCB-nya ini. Di PC juga terdapat ada GND, ada FCC-nya, ada SDA-nya, ada SCL-nya juga. Ini perlu diperhatikan di saat pemasangannya.
komponen terakhir yang menggunakan kabel jumper female to female adalah LED traffic light-nya juga. Ini sama seperti dua komponen sebelumnya, perlu diperhatikan. Ada green itu untuk G, yellow itu untuk Y, and red itu untuk R. Itu harus diperhatikan juga, harus sama ya. Colokinnya di PCB-nya ada GYR juga. Terakhir adalah modul push button, di mana modul push button ini berfungsi sebagai alat preset keytag ataupun kartu masternya. Halo semuanya, jadi kali ini adalah bagian testing yang dimana ketika alat dinyalakan maka akan muncul animasi pembuka selama beberapa detik dan akan masuk ke dalam mode standby. Saat mode standby, kartu yang pertama kali ditetapkan pada RFID akan menjadi kartu master. Kartu selain master ditetapkan pada RFID maka akan masuk ke mode registrasi selama beberapa detik. Lalu alat akan meminta konfirmasi kepada kartu master dengan cara kartu master ditetapkan kembali pada RFID dan kartu tersebut resmi terdaftar. Sekian praktikum pemrograman Smart Door Lock dari kelompok 3. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.